Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah lanjutan dari bacaan Injil kemarin yang kita dengarkan, di mana seseorang yang datang kepada Yesus untuk bertanya tentang apa yang dibuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus mengatakan agar orang mengikuti apa yang menjadi perintah Allah sendiri. Dan orang itu mengatakan, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku. Dan Yesus menantang orang muda itu dengan mengatakan supaya ia menjual segala-galanya, memberikan kepada orang miskin, dan kemudian datang mengikuti Yesus. Orang itu kemudian pergi dengan sedih karena dikatakan oleh dalam Injil bahwa banyaklah hartanya. Kemudian Yesus mengajar tentang bagaimana orang masuk kerajaan Allah dengan meninggalkan segala-galanya, meninggalkan banyak hal. Dan kemudian dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Petrus yang gelisah kemudian bertanya, kalau begitu kami yang telah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau, apa yang bisa kami peroleh? Dan Tuhan menjawab, akan menerima 100 kali lipat segala hal seperti yang disebut dalam Injil untuk sekarang, dan akan hidup kekal untuk hidup yang mendatang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam khotbah di bukit kalau kita ingat, maka hal pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Maksudnya adalah pertama-tama adalah mereka yang memperoleh kerajaan Allah adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya landasan hidup, satu-satunya tempat rasa aman, satu-satunya harapan dalam kehidupan mereka. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang miskin karena mereka mengandalkan Allah sebagai satu-satunya kekayaan hidup mereka. Sehingga Yesus mengawali khotbah di bukit itu dengan seruan, berbahagialah orang yang miskin, yang berani untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, bukan harta, bukan jabatan dalam hidup bermasyarakat, tetapi menjadikan Tuhanlah sebagai satu-satunya harta hidup mereka. Dalam konteks inilah kita bisa memahami, mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ketika kita mengikuti Yesus dengan setia, dengan jujur, maka kita harus melepaskan hal-hal yang menjadikan atau hal-hal yang dalam tanda petik adalah harta yang kita miliki, yang membuat langkah kita berat atau kemudian mendua hati dalam hidup kita. Entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu hal-hal lain yang bisa menjadikan kita mendua hati dalam mengikuti Yesus. Hal-hal itulah yang perlu kita keluarkan dan kemudian memilih jalan salib, jalan di mana kita mengalami penganiayaan mungkin karena mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Maka mari semoga dalam terang sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk berani meninggalkan rasa-rasa aman yang lain yang membuat kita mendua hati dalam hidup ini, dan berani untuk berjalan bersama Tuhan bahkan dalam jalan salib, jalan penyangkalan diri, jalan di mana kita dianiaya karena berani untuk mengatakan kebenaran, jalan di mana kita dianiaya karena mengatakan hal-hal yang baik, berani untuk hidup dengan benar di tengah dunia ini, sehingga akhirnya janji Allah itu bisa kita warisi kelak, yakni hidup yang kekal bersatu dengan Tuhan sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga santapan sabda Tuhan dan tubuh Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk berani hidup dengan benar, berani hidup dengan baik, berani mengatakan kebenaran meski ada penganiayaan, ada penolakan, dan berani untuk meninggalkan hal-hal hidup lama kita yang memberatkan kita, sehingga kita bisa mengikuti Yesus dengan hati yang terbuka, sehingga kita juga bisa mengantar orang lain menuju kepada keselamatan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.